Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim, para asatidz, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Hubbul Wathon Al-Mukarram Dr. Andes Buya Hamka Riau. Kalau menurut saya beliau Buya Hamka muda, karena yang tua di Padang. Jajaran pengurus, direktur Pondok Pesantren Hubbul Wathon yang juga saya hormati, para dewan guru, para ustazah yang juga saya hormati, para imam masjid, imam surah musholla Kecamatan Buri yang juga saya hormati, adik-adik, para santri, para peserta daurah ilmiah pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi kali ini saya bisa bersilaturahmi di Pondok Pesantren Hubbul Wathon. Tadi Buya sempat menyinggung gelar saya yang diberikan orang-orang, dibilang singa aswanya. Itu siapa yang mendahului? Pertama kali saya ngasih gelar itu orang Sumatera, bukan orang Jawa. Akhirnya orang Jawa ikut-ikutan. Habis itu ke Sumatera lagi, tambah lagi pendekar aswanya. Akhirnya di Indonesia ada yang bilang pendekar, ada yang bilang singa. Jadi dari Sumatera semua gelarnya, bukan dari Jawa. Dan kemarin pernah di Sumatera ada yang mengusulkan, Kiai, gimana kalau nggak pakai pendekar, nggak pakai singa? Kenapa? Karena kalau pakai pendekar, pakai singa seperti bertengkar terus. Saya bilang, itu yang ngasih orang Sumatera juga, dan kamu mau menghapus gitu. Ya terserah, cuma gelar. Nah kemudian sekarang ini kita daurah ilmiah pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50. Ini yang akan kita baca sebagian. Mungkin sebagian kita baca, sebagian kita terangkan. Sisanya dibaca sendiri. Karena ini kalau didaurahkan secara tuntas dari kulit ke kulit itu biasanya 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam, setiap 2 jam istirahat, pagi 2 sesi, sore 2 sesi, malam 1 sesi, 3 hari selesai. Tapi kita di sini cukup 2 jam. 3 hari disingkat menjadi 2 jam, jadi gak apa-apa. Nah, kembali kepada tema yang kita bicarakan, pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi
Lancang kuning itu mana? Riau. Saya baru tahu kalau disebut lancang kuning. Nah, mengapa akhir-akhir ini di mana-mana di Indonesia, bahkan di luar negeri juga, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, sering diadakan acara penguatan, internalisasi, pemantapan, pengukuhan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Yang pertama, karena kita meyakini di tengah perpecahan umat Islam yang menjadi berbagai kelompok. Kalau dalam hadis-hadis itu diterangkan umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 akan masuk neraka. Satu golongan akan masuk surga. Kata para ulama, satu golongan yang dijanjikan masuk surga adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu keyakinan kita. Itu keyakinan saudara, bukan asumsi, bukan nyangka-nyangka, tapi keyakinan. Yang pertama. Yang kedua, Islam ini masuk ke Indonesia sejak awal memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya apa? Buktinya pondok pesantren Hubbul Wathon. Dulu di Riau ini umat Islam mulai dari ibadahnya, tata cara berzikir, keseharian, tradisi keagamaan pasti sama dengan Hubbul Wathon. Karena Hubbul Wathon ini pondok pesantren lama, berdiri tahun 1900 berapa? 37 dan pendirinya ini muridnya Syekh Arsyad Talib Lubis. Saya punya bukunya beliau. Syekh Arsyad Talib Lubis ini punya bukunya. Beliau memang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riau ini semuanya sama. Kemudian di negeri kita ini dimasuki aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja aliran-aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebar di negeri kita? Dulu awalnya ya, sebelum kemerdekaan, negeri kita ini sejak awal dulu Islam disebarkan. Itu Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, di dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari, dan orang-orangnya sufi tasawuf. Kalau orang Riau, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara sampai Aceh, thariqahnya tasawuf Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kebanyakan. Kalau di daerah Jawa, Madura, Naqsyabandiyah Mudhariyah. Sama-sama Naqsyabandiyah. Kemudian ada yang Tijaniyah, ada yang Syadziliyah. Kalau saya pribadi thariqahnya Syadziliyah. Dan macam-macam. Jadi sejak awal umat Islam di Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kira-kira 150 tahun yang lalu di negeri kita ini ada 3 aliran berkembang. Yang 2 aliran itu datangnya dari Timur Tengah, yang 1 aliran itu aliran lokal. Apa yang dari Timur Tengah? Pertama, aliran Wahabi. Wahabi ini masuk ke Indonesia, yang heboh dulu di Padang. Dengan masuknya Wahabi di Padang, akhirnya meletus peristiwa yang namanya Perang Padang. Wahabi. Lalu Syiah ini masuk juga di Indonesia. Alhamdulillah Buya sudah datang lagi. Saya kira dia mau istirahat. Syiah ini masuknya melalui Surabaya, Jakarta. Syiah ini 150 tahun lebih yang lalu.
Lalu di negeri kita ini berkembang satu aliran lokal. Aliran apa? Aliran kebatinan. Apa aliran kebatinan? Kebatinan ini mengaku pengikut tasawuf, tapi mengajak jamaahnya meninggalkan sholat 5 waktu, tidak berpuasa, menghalalkan perkara yang diharamkan. Ini tasawuf. Nah, kelompok tasawuf yang ini sampai sekarang masih ada. Kalau mereka mendengar azan di masjid, apa kata mereka? Allah. Nah, bilang begitu sudah sholat. Cukup bilang Allah, sudah sholat. Kamu sudah sholat? Allah, sudah. Ini kebatinan. Ini 3. Jadi 150 tahun yang lalu ada 3 aliran. Kira-kira kalau 150 tahun yang lalu ada 3 orang, sekarang ini anak cucunya jadi berapa? Kalau sekarang kira-kira mungkin nggak bisa dihitung. Dulu aliran di luar Ahlus Sunnah ada 3, sekarang ada berapa? Apakah 30? Kurang. Apakah 300? Kurang. Berapa? Mungkin ada 3000. Di negeri kita ini aliran sesat ramai, saudara. Tahun 2009 saya diperintahkan oleh guru saya di tempat saya belajar, Pondok Pesantren Sugiri, bersama kawan-kawan teman-teman pondok, meneliti macam-macam aliran sesat di Jawa Timur bagian timur, dari arah Surabaya ke timur. Jadi separuh Jawa Timur. Separuh Jawa Timur aja aliran sesat itu sekitar 300. Padahal itu separuh Jawa Timur. Berarti kalau dipukul rata di Jawa Timur ada 600. Di Pulau Jawa provinsinya ada berapa? Ada 6. 600 kali 6 kira-kira berapa di Jawa? 3000 lebih. Belum ditambah yang di Riau, yang di Medan, yang di Sumbar, yang di Aceh. Artinya apa? Aliran sesat ini banyak. Nah, dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang paling besar dan menyebar di mana-mana di negeri kita itu ada 4. Apa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini hampir seluruh titik di Indonesia ada Wahabi. Kalau Riau bagaimana? Riau ini informasinya merupakan ladang subur penyebaran paham Wahabi, dan lembaga Wahabi yang besar-besar ada di Riau. Ini yang akan dihadapi oleh Hubbul Watan. Jadi Wahabi Riau. Bahkan di Sumatera pusatnya Wahabi ini segitiga provinsi. Yang Wahabinya subur-subur, terutama di Riau. Di mana? Riau, Padang, Jambi. Itu Wahabinya memang luar biasa. Dan Riau ini direncanakan, diprogramkan pusat Wahabi Asia Tenggara. Entah kenapa. Karenanya para buya, para tuan guru di Riau ini pikir-pikir gimana cara menghadapi mereka. Jangan didiamkan. Ini Wahabi. Kemudian yang kedua yang juga menyebar di Indonesia ini Syiah. Syiah ini juga menyebar di Indonesia. Kalau di Riau saya tidak tahu ada apa enggak. Tapi Syiah ini menyebar terutama di daerah-daerah yang ada perkampungan Habib-Habib atau Sayyid-Sayyid, itu banyak Syiahnya. Kalau enggak ada perkampungan Habib, jarang ada Syiah. Karena sasaran utama ajakan ikut Syiah itu para Habib. Ini di Indonesia. Saya di Riau nggak tahu ada apa enggak Habib. Tapi di Palembang ada, di Jambi ada, di Medan ada, di Aceh ada. Kira-kira kalau di sekelilingnya ada, masa di tengah-tengah nggak ada? Tapi kalau nggak ada, alhamdulillah. Tapi kemungkinan ada. Cuma kita belum tahu. Yang ketiga, aliran sesat.
ya, yang juga berkembang, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini di Indonesia ramai, terutama kalangan anak-anak muda. Dan Riau ini dulu 5 tahun sebelum 5 tahun yang lalu, Riau ini termasuk daerah lahan yang subur penyebaran HTI, Hizbut Tahrir. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai redup. Kita sering datang ke Riau, ceramah tentang HTI, akhirnya banyak gabung ke Aswadnya. Apalagi tahun 2017 HTI ditutup oleh pemerintah, nggak boleh aktivitas. Ini HTI. Yang keempat, aliran sesat yang juga menyebar di negara kita ini adalah liberalisme pluralisme. Ini hampir di mana-mana, terutama di kampus-kampus Islam negeri, di UIN, di YIN, di STAI. Ini tempatnya kelompok liberal. Dan sekarang liberal ini pakai nama Islam Nusantara, disingkat dengan INUS, atau aliran Nusantara, disingkat sendiri. Ini aliran-aliran yang berkembang di negeri kita. Dan mungkin di tiap-tiap daerah ada aliran-aliran lokal yang kita tidak tahu. Nah, aliran-aliran ini tentunya merongrong ajaran Ahlus Sunnah wal. Banyak orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang goyah akidahnya, ajarannya goyah. Karena banyak masyarakat kita ini goyah. Yang goyah ini macam-macam. Setelah goyah, ada yang lompat pindah ke Wahabi, pindah HTI, pindah Syiah. Karena gak kuat dah, ditendang-tendang pindah. Ini berarti goyahnya betul-betul goyah. Ada yang goyah tapi gak pindah. Bagaimana? Tengah-tengah. Dia tidak Wahabi, ya tidak Aswadnya. Pokoknya apa? Yang menurut saya lah benar semua, kata dia. Sama-sama Islamnya. Karena kalau ikut Aswadnya, nanti ada maulid, ada tahlil, dapat makan. Kalau ikut Wahabi, datang ke tempat mereka, dapat makan pula. Berarti sama-sama benar, karena ngasih makan. Ini ada yang begitu, goyahnya ya tidak langsung pindah, cuma benar semua. Ini yang goyah. Ada yang paling ringan, apa? Jangan-jangan Ahlus Sunnah ini salah. Jangan-jangan Ahlus Sunnah ini gak benar. Mengapa? Itu kok muncul aliran-aliran baru. Kok muncul ini dan katanya ini sunnah. Dan ini kelompok yang sebelah ini bikin apapun diberi nama as-sunnah. Buka apotek, apotek sunnah. Buka laundry, laundrynya sunnah. Apa saja namanya sunnah. Padahal masa Nabi gak ada apotek sama laundry, gak ada. Baru sekarang ini di Pekanbaru ada laundry sunnah. Pekanbaru ya, kalau di Duri belum ada. Nah, ini aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena pengaruh dari aliran-aliran ini menyebabkan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini goyah, tidak kuat. Maka bagaimana? Maka para asatidz, para buya, para ulama berkewajiban dituntut untuk ihtimam bi umuril muslimin, memperhatikan urusan umat Islam. Karena sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli pada urusan umat Islam, dia bukan termasuk golongan dari mereka. Golongan siapa? Berarti dia munafik, nggak peduli. Umat Islam ini sekarang akidahnya sedang digoyah, diganggu. Maka bagaimana? Harus peduli. Karena akidah ini urusan penting dalam agama. Dan akidah kita, akidah yang benar dan dijanjikan masuk surga adalah akidah Ahlus Sunnah wal. Karenanya kita pada pagi kali ini akan membahas buku ini, buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Entah ada yang pegang, ada yang belum. Sudah ada yang pegang. Yang nggak pegang nggak apa-apa.
yang nggak pegang ya. Karena masyarakat Indonesia ini beda dengan masyarakat Barat. Orang Barat dengan orang Indonesia, dengan orang Malaysia, dengan orang Arab beda. Orang Islam dengan orang Arab sekarang ini beda. Bedanya apa? Kalau di Barat tiap orang 1 tahun minimal sudah membaca 30 buku setahun. Kalau di Indonesia enggak sama sekali, enggak baca biasanya. Kadang-kadang setelah mengajar ya pokoknya ngajar dah. Yang dibaca cuma mata pelajarannya aja. Ada. Ya mungkin yang rajin baca, kadang yang suka ceramah di masjid-masjid, mubaligh itu baru rajin baca. Kadang-kadang baca kalau mau khutbah baru baca. Kadang kalau sudah khutbahnya berulang-ulang, tema khutbahnya sudah 5, gak ngarang lagi, tinggal dioper-oper khutbah yang di sana nanti disampaikan di sana, nanti yang di sana oper-oper, dan diperkirakan 3 bulan lagi disampaikan lagi, jamaah sudah lupa lagi, dikhutbahkan lagi sudah aktual. Ini di Indonesia memang, jadi gak apa-apa lah. Nah, kita kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menulis buku ini, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Mengapa saya menulis buku ini? Jadi sejak tahun 2000 berapa ya? Sejak tahun 2013 saya ini sering diundang oleh orang-orang di dalam negeri maupun di luar negeri, diminta menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau berbicara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya pasti yang dibicarakan adalah sifat 20. Kalau di sini sifat 50. Kita ingat ya, dulu mungkin di Hubul Watan atau pondok-pondok Melayu ada kitab berbahasa Melayu dari Pak Tani. Itu judulnya sifat 20. Betul? Pernah belajar sifat 20? Walaupun isinya sifat 20, walaupun judulnya 20, tapi isinya 50 itu. Mengapa 50? Karena yang diterangkan 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat jaiz, 41. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, jadinya 50. Cuma mengapa ditulis sifat 20 kok bukan 50? Guru-guru kita ini ngerti, kita ini kalau dikasih 50 langsung pusing, banyak banget 50. Makanya ditulis 20. Saya ini akhir-akhir ini mikir, kenapa buku saya dikasih 50? Kan enak 20, biar orang tertarik untuk baca. Khawatir kalau 50 dipikir banyak banget, banyak sekali. Kenapa nggak 20? Nah, saya di mana-mana sering diminta menjelaskan sifat wajib 20. Kadang ya di perguruan tinggi, di Malaysia, di mana-mana, sampai ke Mesir juga. Lama-lama apa yang saya ceramahkan itu oleh kawan-kawan diminta kalau bisa ditulis lagi ya ini. Karena keterangannya, uraiannya, penjelasannya beda. Akhirnya saya tulis ini, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Dan buku ini beda dengan buku-buku yang ada di kurikulum pondok-pondok sekolah-sekolah. Bedanya apa? Kalau yang menjadi kurikulum di pondok-pondok sekolah-sekolah, dalil-dalil sifat 20 itu yang dijelaskan biasanya dalil akli, dalil rasional. Tapi dalam buku ini memadukan setiap persoalan ada dalil naklinya, ada dalil Al-Quran hadis, kemudian ada dalil aklinya, ada dalil rasional. Mengapa? Karena masyarakat sekarang ini semakin turun kemampuannya. Ada pertanyaan, mengapa di kitab-kitab tauhid yang diajarkan di pondok-pondok
kok dalilnya dalil akli? Mengapa nggak pakai Al-Quran hadis? Orang dulu itu Al-Quran hadis banyak hafal, banyak paham, sudah maklum. Dan itu pakai dalil akli karena dalil akli cukup. Persoalan ini suatu persoalan, kalau dijawab dengan akal-akalan bisa, nggak perlu pakai Al-Quran hadis. Misalnya kamu ditanya 1 tambah 1 berapa? 2. Mana dalilnya? Ya gak perlu lah, karena itu rasional. 1 tambah 1 2. Sifat 20 itu pakai dalil akli cukup. Karenanya gak perlu dalil akli. Kalau ditambah akli tambah panjang malah. Karenanya dulu pakai dalil akli. Kemudian lagi yang dihadapi dulu oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang di luar Islam. Nah, orang-orang di luar Islam disampaikan Al-Quran hadis jaga percaya, tapi kalau sama akal mereka percaya. Kemudian orang-orang Mu'tazilah, kelompok rasional. Kelompok rasional ini juga orientasinya pakai dalil akli rasional. Karenanya di kitab-kitab tauhid dulu dalil akli. Kita ini dikejar-kejar dalil Al-Quran hadis ini sejak munculnya Wahabi. Mengapa mereka kejar-kejar? Karena mereka gak tahu. Wahabi ini kalau ngomong kembali pada Quran dan hadis. Mereka ngajak kembali. Mengapa mereka ngajak kembali? Karena mereka ada di luar, gak ada di dalam Al-Quran hadis. Kalau kita gak ngajak kembali, mengapa? Kita dah ikut kok ngajak kembali. Wahabi ini ya, Wahabi itu gak tahu sama dalil. Buktinya gak tahu. Misalnya ada orang tahlilan, pasti mereka protes. Ini bid'ah ini tahlilan. Loh, gak bid'ah. Ini dianjurkan. Nanti mereka tanya mana dalilnya. Nah, itu udah tahu berarti mereka. Makanya tanya. Makanya di sini dijelaskan biar tahu. Ini Wahabi. Ini sifat 20. Nah, di dalam buku ini mengapa sifat 20 dibahas secara mendalam di dalam buku ini? Karena sifat 20 ini dulu saya ini belajar di pondok ya tidak lama ya, karena yang lebih lama dari saya mungkin banyak. Saya itu di pondok lamanya 20 tahun. Mondok di kampung 2 tahun, lulus sekolah dasar, pindah ke pondok pesantren Sudogiri, mungkin pesantren tertua di Indonesia, karena berdiri sekitar 1745, bukan 1900, 1745 berdirinya pesantren tertua di Indonesia. Saya mondok di Sudogiri selama 18 tahun. Ketika ada di pondok sampai mengajar sifat 20, kawan-kawan itu termasuk saya sendiri, tidak ada pertanyaan yang kritis, nggak ada. Ya pokoknya mendengarkan penjelasan guru, nanti ujian belajar, ngisi ujian, lulus, selesai. Setelah pulang dari pondok, ternyata banyak pertanyaan kritis. Kadang-kadang yang bertanya orang-orang Ahlus Sunnah juga, kadang yang bertanya orang di luar Ahlus Sunnah. Pulang dari pondok, ada pertemuan para kiai. Ada kiai senior saya, tanya, Gus, di Jawa itu kiai kalau masih muda dipanggil Gus, kalau sudah tua dipanggil kiai, kecuali kalau acara resmi. Walaupun muda dipanggil kiai, tapi kalau keseharian dipanggil Gus. Gus, apa kiai? Mengapa sifat wajib bagi Allah 20? Mengapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya sama beliau, sampean minta berapa? Loh bukan, saya ini bukan minta berapa. Mengapa sifat wajib bagi Allah bukan 15, bukan 19, bukan 25, bukan 30, kok 20? Nah ini kan membutuhkan jawaban filosofis. Mungkin
para asatid ya, para ustadz yang ngajar di sini belum pernah ditanya seperti itu. Karena anak-anak pelajaran banyak, yang penting ujian bisa jawab, naik kelas cukup. Tapi setelah pulang, orang yang sudah tidak ada hubungan dengan kelas kadang kan mikir-mikir, mengapa kok 20? Ini diantaranya. Ada lagi yang bertanya lebih kritis, Ustaz, apa? Asmaul Husna itu kan 99. Terus kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Kenapa enggak 99 aja? Padahal 20 aja mumet kalau kita mikirin. Suruh mikir 99. Kira-kira tambah gimana ya? Ada pertanyaan begitu. Ini yang dari kalangan Ahlus Sunnah. Kalau Wahabi saudara, pertanyaannya radikal. Saya pernah mengisi kuliah umum di University Teknologi Malaysia di Johor. Ada orang tanya, "Kiai, kata orang Wahabi, sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana?" Katanya itu dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang sama dia, kalau orang-orang ahli filsafat Yunani beriktikad dengan sifat wajib 20, berarti ahli filsafat Yunani orang bertauhid. Kalau Wahabi ingkar, gak percaya sifat 20, berarti Wahabi komunis. Karena gak percaya wujudnya Allah, komunis. Gak percaya qidamnya Allah, PKI. Gak percaya baqoknya Allah, PKI, dan seterusnya. Nah, ini saudara pertanyaan-pertanyaan kritis dan filosofis. Ini harus diberikan jawaban yang rasional, yang masuk akal, mudah dicerna. Karena tantangan modern seperti itu. Makanya di sini kita tulis sifat wajib 50, cuma sifat 50, artinya sifat wajib 20 bagi Allah. Ini pokok-pokok yang diterangkan di dalam buku. Nah, saya tanpa membuka buku ini akan berbicara sedikit ya, kan nanti ada sesi tanya jawab, Bu ya, ada tanya jawab. Karena nanti ini ada sesi tanya jawab. Kita akan sampai jam 12. Saya mungkin ceramah sampai setengah 12 lah, 1 jam atau enggak sampai. Setelah itu kita sesi tanya jawab, lalu acara selanjutnya. Kita sekarang akan berbicara sifat wajib 20 bagi Allah. Atau sebelum sifat wajib 20 bagi Allah, kita akan menjelaskan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang akan kita bicarakan. Mengapa ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa ada begitu? Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menegaskan, setelah beliau wafat akan terjadi banyak perpecahan. Dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa orang yang hidup sepeninggal aku, siapa yang hidup setelah aku meninggal, akan melihat banyak perbedaan, akan melihat banyak perbedaan pendapat. Rasulullah bilang ikhtilafan katsiran, perbedaan yang banyak setelah aku meninggal. Kalau perbedaan banyak, lalu gimana? Mana yang kita pegang? Perbedaan banyak. Kalau Rasulullah masih ada, gampang. Kita tanya Rasulullah. Ini Rasulullah sudah gak ada, maka mana yang kita pegang? Dalam hadis tadi dikatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau terjadi perbedaan pendapat yang banyak, maka berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ketika banyak perbedaan pendapat, pesan Rasulullah, kita diperintahkan mengikuti sunnahnya dan sunnah khulafa'ur. Nah, siapa pengikut sunnah Rasul
dan sunnah khulafaur rasyidin. Pengikut sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin ini adalah yang disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah ahlus sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, jamaah itu artinya pengikut jamaatus sahabat. Jamaahnya para sahabat yang setia dengan khulafaur rasyidin. Makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tadi kan dikatakan umat Islam ini pecah menjadi 73. Dari 73 golongan yang ada, siapa yang ahlus sunnah wal jamaah? Dari 73 golongan yang ada, tidak semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Enggak. Misalnya Syiah itu menamakan dirinya golongan Syiatu ahlil bait, pengikut dan pendukung ahlul bait itu Syiah. Syiah ini pecah menjadi 20 golongan. Mereka gak mau disebut ahlus sunnah. Lalu Khawarij ini gak mau menyebut dirinya ahlus sunnah. Khawarij itu menamakan dirinya apa? Khawarij itu menamakan dirinya golongan asyurat. Asyurat itu artinya golongan yang menjual diri. Mengapa disebut golongan yang menjual diri? Khawarij ini biasanya anggotanya minoritas. Tapi walaupun minoritas, Khawarij ini berani memerangi golongan mayoritas. Karena mereka militansinya luar biasa. Karena minoritas melawan mayoritas kalah terus. Setiap kalah, untuk menghibur anak buahnya yang belum mati, mereka ngomong, gak apa-apa kita ini mati, karena kita ini golongan asyurat, golongan yang menjual nyawa membeli surga. Ini mereka. Khawarij ini pecah menjadi 20. Jadi 20. Mu'tazilah ini gak mau menyebut dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Apa Mu'tazilah? Mu'tazilah ini menamakan dirinya ahlul adli wat tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Mengapa Mu'tazilah menamakan dirinya pengikut keadilan? Bukan partai keadilan ya. Karena partai keadilan kan PKS. Ada yang PKS? Hah? Tidak ada. Pak Dewan kita PKS. Oh, tidak apa-apa. Saya sering diundang PKS. Nah, yang dimaksud keadilan versi Mu'tazilah itu tidak percaya takdir. Mengapa? Kalau ada takdir, kata Mu'tazilah, Tuhan itu tidak adil. Karena orang yang baik takdir Tuhan, yang jahat takdir Tuhan. Sama-sama takdir Tuhan, kenapa yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka? Kan sama-sama Tuhan itu yang menentukan. Oh, berarti kalau begitu takdir gak ada, yang ada keadilan Tuhan. Ini mereka gak percaya takdir, karenanya pakai konsep keadilan. Kalau kita percaya kepada takdir, lalu mengapa yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka? Orang itu dapat siksa, orang itu dapat pahala, dapat siksa semata-mata bukan karena perbuatannya, tetapi karena apa? Juga karena kesengajaan. Nah, kesengajaan itu yang menyebabkan orang dapat pahala, dapat dosa. Kalau gak sengaja gak apa-apa, gak apa-apa kalau gak sengaja. Jadi itu bukan unsur takdir. Ini kita ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Mu'tazilah menamakan dirinya wat tauhid, pengikut tauhid. Mengapa? Kata Mu'tazilah, orang yang tidak ikut Mu'tazilah berarti tidak mentauhidkan Allah, tapi syirik. Karenanya Mu'tazilah menamakan diri ahlul adli wat tauhid. Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. 20 kali 3 berapa? Syiah 20, Khawarij 20, Mu'tazilah 60. Sudah ada 60 golongan gak mau menyebut dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Tinggal 13. Yang 12 kecil-kecil, 11 kecil-kecil. Nah, artinya apa? Gak semua aliran mengaku ahlus sunnah.
Kalau nggak semua aliran mengaku ahlus sunnah, lalu siapa yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah? Dalam perjalanan sejarah yang mengaku ahlus sunnah itu hanya dua. Siapa? Yang pertama, golongan mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam ini di dalam akidah mengikuti mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi. Kita ini yang Asy'ari. Ini mayoritas. Mengapa disebut mayoritas? Karena Asy'ari Maturidi ini diikuti oleh 90% umat Islam. Asy'ari Maturidi. Yang kedua, yang juga mengaku sebagai ahlus sunnah itu kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang sekarang ini kita kenal dengan nama Wahabi Salafi. Ini ngaku ahlus sunnah wal. Karenanya kalau kita menjumpai buku judulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau menjumpai kajian di masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah atau menjumpai ya kajian di YouTube, di televisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau itu bukan kita Asy'ariyah Maturidiyah berarti Wahabi. Kalau bukan Wahabi berarti kita. Mengapa? Karena dua kelompok ini yang sama-sama mengklaim, mengaku sebagai representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan antara dua kelompok ini terjadi perbedaan. Antara kita dengan Wahabi terjadi perbedaan, dan perbedaannya radikal, saudara. Kita dengan Wahabi ini perbedaannya bukan ringan-ringan. Kita ini berbeda dengan Wahabi bukan hanya soal maulid, soal tahlil, kenduri, Isra Mi'raj, apalagi zikir jahar setelah sholat, mencium tangan guru. Bukan hanya itu perbedaan kita. Lebih dari itu, kita berbeda dengan Wahabi tentang soal-soal ketuhanan, soal-soal kenabian, soal-soal perkara gaib. Kita beda dengan mereka. Beda. Nah, karena antara kita dengan Wahabi ini perbedaannya radikal, ada pertanyaan. Pasti antara kita dengan Wahabi sering terjadi konflik. Terjadi dialog, terjadi polemik, perdebatan. Pertanyaannya, biasanya dalam setiap konflik, polemik, perdebatan, selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Kita ini kalau bertengkar dengan Wahabi, yang menang yang mana? Yang menang adalah Ahlus Sunnah wal Wahabi pasti kalah. Mengapa Wahabi kalah? Karena kita ini dalil-dalilnya kuat, saudara. Dalil kita ini dari Al-Quran dan dalil-dalil akli, dalil rasional kuat. Dalil Al-Quran hadisnya kuat. Kalau Wahabi tak ada yang kuat. Mengapa? Karena mereka memang aliran sesat. Aliran sesat itu, saudara, dalilnya tidak kuat. Karenanya kalau diajak jumpa gak mau. Kalau gak percaya, saudara, kalau di Duri ada Ustadz Wahabi, undang seminar. Gak usah undang saya, Ustadz Duri aja. Atau datangi suruh orang, Ustadz Wahabi, antum diundang seminar dengan Ustadz kami Humbul Watan, dialog tentang sifat 20. Dijamin gak mau. Kalau gak percaya boleh dicoba. Itu Wahabi. Mengapa? Datang aja gak berani, saudara, apalagi sampai debat. Ini mereka. Nah, kita ini dasarnya kuat, bahwa kita ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasarnya bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW ketika ditanya siapa golongan yang selamat, dalam satu hadis beliau menjawab as-sawabul a'zam, golongan mayoritas. Kita ini mayoritas. Mayoritas ini kuat. Mengapa kuat? Mayoritas ini ulamanya banyak. Pasti setiap persoalan yang berijtihad, yang meneliti banyak ulama. Karenanya dalilnya dijamin kuat.
Kita mayoritas. Karenanya menurut kita Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal. Ini persoalan apa saja saudara? Bahwa Wahabi memang bukan Ahlus Sunnah wal. Nah sekarang kita akan berbicara tentang sifat wajib 20 bagi Allah yang ada di buku ini. Biar kita agak ngantuk, karena kalau baca buku saya khawatir ngantuk. Langsung dengarkan ceramah aja. Dan kalau di depannya ada minuman, ada makanan, sambil diminum, sambil dimakan nggak apa-apa. Sudah dimakan? Sudah habis belum? Kalau belum habis, habiskan. Biar tidak mubazir. Nah, saya mau minum juga. Nah, kembali kepada tadi, kita akan membicarakan perbedaan sifat 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Ini agak lama ya. Mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Ini yang akan kita jawab. Nah, berarti yang kita bahas tujuan sifat wajib 20. Mengapa para ulama membuat konsep sifat wajib 20? Apa tujuannya? Pertama, sifat 20 itu bertujuan mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Sifat 20 bertujuan mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa saudara? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, tahu wajahnya, tahu perawakannya, tahu keahliannya, mungkin tahu tempat tinggalnya. Saya dari kemarin begitu mendengar nama Buya Hamka, saya pikir beliau ini orangnya besar gemuk saudara, besar gemuk. Ternyata setelah berjumpa beliau langsing. Ini kan namanya kenal kan? Orang sebelum jumpa saya katanya dikira saya itu besar. Setelah jumpa kok kecil kan? Ada yang bilang begitu. Banyak orang begitu. Itu namanya kenal. Nah, kita ini kan makrifat kepada Allah hukumnya wajib. Kenal kepada Allah hukumnya wajib. Cuma di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka bagaimana? Makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 ini saudara merespon penyimpangan-penyimpangan agama-agama di luar Islam dan golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Karenanya komunis, Kristen, Yahudi, ateis ditolak dengan sifat 20. Wahabi, Syiah, HTI ditolak dengan sifat 20. Ada hubungannya saudara sifat 20 dengan ideologi mereka tentang ketuhanan. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa 20? Mengapa bukan 23, bukan 25, bukan 30? Mengapa? Kok 20? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Kita ini mampunya cuma 20, lebih 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, kita ini kenal pada orang. Pada orang yang kita kenal itu kadang kemampuannya terbatas saudara. Saudara kenal saya, kenal. Ibu-ibu kenal saya, belum ya, baru tahu. Ustadz-ustadz ini kenal saya. Saya mau tanya, ada sebagian asatidz sering jumpa saya di sini. Betul kenal saya. Saya ini sudah punya istri apa belum? Hah? Sudah apa belum? Berapa istri saya?
Nggak tahu Buya. Mengapa? Artinya apa? Makrifat kita pada orang yang kita kenal itu terbatas. Apalagi makrifat kepada Allah. Saya ini dulu sampai punya anak 3. Sekarang anak sudah 6. Bukan sudah 6 ya, baru 6 lah. Jadi anak saya ini usianya dekat-dekat karena istri sering ditinggal. Orang tuh kalau sering meninggalkan istrinya kan mudah jadi anak itu. Dulu sudah punya anak 3, ceramah kemana-mana sering dikira belum punya istri. Artinya apa? Kita ini makrifat pada orang dekat kita itu terbatas. Pengetahuan kita, apalagi pengetahuan tentang Allah. Kita ini akal manusia mampunya makrifat kepada Allah hanya 20. Lebih dari 20 gak mampu. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini saudara, jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah, atau jawaban pertanyaan-pertanyaan tentang identitas Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang yang ditanya apanya, siapa namamu, dari mana asalmu, tinggal di mana sekarang, kerja apa sekarang, umur berapa sekarang, kan begitu. Sifat 20 itu juga gitu. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Setelah beribadah kepada Allah, karena anak-anak sejak kecil disuruh beribadah pada Allah, lama-lama timbul pertanyaan, apakah Allah itu ada? Maka jawabnya adalah sifat Allah itu wajib ada. Ada. Karena Allah itu wajib ada, maka kebalikan dari sifat wujud, yaitu adam, tiada, mustahil bagi Allah. Karena Allah wajib ada. Apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Ya, apa saja yang ada di dunia menjadi dalil adanya Allah. Cuman biasanya dalil wujudnya Allah ya Al-Quran, hadis, dalil-dalil akal. Di Al-Quran ini banyak dalil wujudnya Allah. Kalau ada orang bilang di Al-Quran gak ada dalil wujudnya Allah, ya mungkin Qurannya dia beda dengan Quran kita. Ada yang bilang begitu. Di Al-Quran katanya gak ada dalil wujudnya Allah, atau mungkin gak pernah baca Quran. Itu dalil wujud. Cuman biasanya di kitab-kitab tauhid, dalil wujudnya Allah yang disampaikan biasanya tentang fenomena alam, yaitu adanya alam. Mengapa? Karena ini paling gampang dicerna. Apa dalil wujudnya Allah? Dalil adanya Allah adalah adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Iya, karena alam ini perkara baru. Apa buktinya alam perkara baru? Alam ini selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah pasti baru. Kita ini berubah, dinding di sekitar kita ini berubah, apa saja berubah. Setiap sesuatu yang berubah pasti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang mencipta, dan itu adalah Allah. Ada pertanyaan, apa tidak mungkin alam jadi sendiri? Gak mungkin. Mengapa gak mungkin? Alam tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Gak mampu. Jangankan menciptakan dirinya sendiri, saudara, alam ini menjaga eksistensinya sendiri agar tidak berubah gak bisa. Menjaga dirinya agar gak berubah gak bisa. Kata Sayyidina Ali, manusia ini batas ketinggiannya, batas ketinggian fisiknya usia 22 tahun. Saudara kalau usianya belum 22 masih tambah tinggi, entah tinggal berapa senti. Tapi kalau sudah 22 ke atas itu gak akan tambah tinggi lagi.
Kalau batas kecerdasan akalnya, kata Sayyidina Ali, umur berapa? Umur 27 tahun. Setelah 27 gak bisa tambah cerdas. Batasnya di situ. Itu kata Sayyidina Ali. Kalau kesempurnaan fisik, manusia umur berapa? Umur 33. Penduduk surga usianya 33. Kita-kita ini yang usianya sudah 40 ke atas, seperti saya dan Buya, kan sama-sama 40 ini. 40 ya. Entah berapa ya. Besok kalau masuk surga, kita ini 33 tahun saudara usianya. Jangan khawatir. Makanya ustazah ini walaupun masih muda, dilamar ustadz yang sudah 50, gak apa-apa diterima. Mengapa? Nanti kalau masuk surga usianya 30. Ditanya, kamu kok mau sama ustadz itu? Itu kan 50. Nah, itu ustadz, nanti kalau masuk surga 30. Ini. Nah, setelah 33, karena 33 ini kesempurnaan fisik, manusia ini mulai berubah saudara. Yang namanya rambut satu demi satu mulai putih. Yang namanya gigi satu demi satu mulai patah-patah. Patah. Saya itu dulu umur berapa ya? 35. Diundang ke Surabaya, dikasih sate. Pas makan sate sebelah kanan gak bisa digigit. Loh, kok ada sate ada tulangnya? Akhirnya saya ambil, gak taunya giginya patah saudara. Akhirnya makan pindah ke yang kiri. Ada acara di Jogja, makan Kentucky, gak ada tulangnya. Setelah dikunyah dapat beberapa kali, tiba-tiba keras. Loh, tadi gak ada tulangnya. Begitu diambil, gigi yang sebelah kiri patah pula, kanan kiri patah. Akhirnya bingung kalau makan, dioper kanan kiri biar hancur. Jadi kalau sudah 33 ke atas, ini mulai berubah. Yang namanya kulit mulai memasuki penuaan, mulai keriput. Ini dipertahankan agar gak berubah, gak bisa. Artinya apa? Manusia itu menjaga eksistensinya agar berubah gak bisa, apalagi menciptakan diri. Jadi gak mampu menciptakan dirinya. Ada pertanyaan lagi, apa gak mungkin yang menciptakan manusia perkara baru juga? Ya gak mungkin lah. Mana ada perkara baru menciptakan perkara baru. Berarti kalau begitu yang menciptakan bukan perkara baru. Siapa yang menciptakan adalah Allah. Karena itu pertanyaan yang kedua, kalau ada yang bertanya, Allah itu kan maha ada, Allah itu bersifat wujud. Pertanyaan kedua, sejak kapan wujudnya Allah? Maka jawabnya adalah wujudnya Allah tanpa permulaan. Nggak ada permulaannya. Disampaikan dalil-dalilnya. Karenanya yang ada permulaannya bukan Tuhan. Ditolak dengan sifat kidah. Kristen mempertuhankan Bunda Maria, mempertuhankan Yesus Kristus. Gak betul. Mengapa? Bunda Maria, Siti Maryam ada tanggal lahirnya, bukan Tuhan. Nabi Isa ada waktu lahirnya, ada permulaannya, bukan Tuhan. Tuhan itu tanpa permulaan. Ditolak dengan itu. Berhala-berhala, patung-patung bukan Tuhan. Mengapa? Karena ada permulaan. Tuhan itu wujudnya tanpa permulaan. Dijelaskan dalil-dalilnya. Kalau Tuhan itu ada permulaannya, ya gak mampu menciptakan perkara baru. Karena barang baru gak mampu menciptakan perkara baru. Berarti Tuhan itu wajib bersifat kita. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah Allah itu maha kekal, maha abadi. Makanya yang gak kekal dan tidak abadi bukan Tuhan. Siti Maryam bukan Tuhan.
Nabi Isa bukan Tuhan karena akan wafat. Patung-patung bukan Tuhan karena memang nggak pernah hidup. Karena Tuhan itu maha kekal, maha abadi. Ini identitas Allah. Kalau kita ini ya ada tanggal lahirnya, kita ini ada. Tapi kalau ditanya sejak kapan, ya ada tanggal lahirnya. Kalau Tuhan nggak ada tanggal lah. Kemudian ditanya lagi sampai kapan? Ya nanti ada tanggal matinya, entah kapan. Siapa kira-kira yang duluan? Mungkin saudara lebih dulu dari saya. Saya belakangan nggak apa-apa. Jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nanti siapa yang gotong gitu? Ya gantian lah. Tapi ya pasti itu. Kita ini nggak kidam bakok. Ya ada tanggal matinya entah kapan. Karenanya yang tidak bakok bukan Tuhan. Ini membantah ya pada agama-agama di luar Islam. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam bakok seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Mengapa Allah gak serupa dengan perkara baru? Kalau Allah itu serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Mengapa baru? Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Karena itu kata ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak serupa dengan. Nah, ini menolak terhadap faham Wahabi dan faham Yahudi, menolak terhadap agama Yahudi, ajaran Wahabi dan agama-agama lain. Kalau Wahabi bagaimana? Kata Wahabi ditanya Tuhan seperti apa? Maka kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul lil hawadits, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa tak begitu mukhalafatu? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Ajaran Wahabi mirip dengan ajaran Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Yahudi abang akidahnya Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Enggak, bukan Wahyudi yang di sini. Saya pernah ngisi di masjidnya tentara di Aceh. Saya bilang Wahyudi, Wahabi adiknya Yahudi. Satu masjid ketawa semua. Gak taunya ketua DKM-nya Pak Wahyudi namanya. Langsung ditunjuk, ternyata yang undang saya Pak Wahyudi itu. Enggak Pak, bukan sampean. Iya Pak Kiai, saya ngerti katanya. Ini Wahabi, beda dengan kita saudara. Kalau Ahlus Sunnah, Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara karenanya apa saja yang terlintas dalam pikiran kita, Allah gak serupa dengan itu. Walaupun di alam nyata gak ada. Karena hasil yang ada di pikiran manusia, apa saja yang dihasilkan oleh rekayasa pikiran manusia, walaupun di alam nyata tidak ada, itu tidak akan keluar dari apa yang ada di dunia. Dan semua apa yang ada di dunia ini adalah perkara baru. Contoh apa?
bangsa kita dulu menggambarkan makhluk yang namanya buraq. Ingat makhluk buraq. Kalau bulan Rajab, orang-orang dulu pergi ke pasar membeli gambarnya buraq, ditaruh di dinding di rumah karena menjelang Isra Mi'raj. Buraq itu gambarnya berupa apa, saudara? Buraq itu gambarnya berupa kuda putih, ada sayapnya, lalu kepalanya berwajah perempuan cantik lagi, dan di kepalanya ada mahkotanya. Ingat gambar buraq dulu. Pernah ada kuda seperti itu? Pernah? Nggak pernah, saudara. Saya cari kuda kayak gitu dari Sabang sampai Jayapura. Saya ini setiap ada kuda lewat, saya lihat barangkali seperti yang ada di gambar. Saya pernah ke Eropa, belajar di Inggris. Orang Inggris itu suka ternak kuda. Gak ada kuda kayak itu. Kuda yang bersayap, wajahnya, kepalanya wajah perempuan cantik. Kalau ada ingin belilah, kalau mampu. Mengapa? Nanti ceramah ke Duri naik kuda. Mengapa? Kalau ngantuk tinggal lihat kepala kudanya, cantik nih, gak ngantuk dah. Nah, walaupun cari kuda seperti itu tidak ada, saudara, tapi bagian-bagiannya kan ada di dunia. Badannya kuda ya kayak gitu, sayapnya ya tinggal pilih apa sayap ayam, apa sayap burung. Kalau burung, apa burung merpati, apa burung gagak, apa burung garuda, terserah. Nanti kepalanya wajah perempuan. Perempuannya ini apa perempuan Melayu, apa perempuan Minang, apa perempuan Aceh atau Jawa, suka-sukalah. Kita ini suka-suka. Nanti mahkotanya pesan sama pandai besi. Ternyata apa? Walaupun buraq itu di alam nyata tidak ada, tapi bagian-bagiannya seperti itu. Artinya apa? Hasil rekayasa pikiran manusia tidak pernah keluar dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua yang pernah dia lihat adalah perkara baru. Di Al-Quran, karena sering digambarkan ya, taman-taman di bawahnya air sungai mengalir. Akhirnya orang-orang bikin rumah makan terapung. Akhirnya apa? Airnya agak mengalir, saudara. Akhirnya airnya keruh. Tadi malam saya ceramah di Masjid Terapung. Di mana Masjid Terapung? Ya di Duri ini. Ternyata saya tengok di bawahnya airnya nggak ada. Katanya terapung, airnya nggak ada. Nggak ada, saudara. Artinya apa? Manusia ini menggambarkan apapun gak pernah keluar dari apa yang pernah dia lihat. Semua yang pernah dia lihat perkara baru. Allah gak serupa dengan apapun perkara yang baru. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda, saudara, dengan ajaran Wahabi, atau dengan ajaran Yahudi, atau dengan ajaran Wahyu. Hanya kalau ada orang bilang Tuhan kerjanya duduk-duduk di arasy, itu berarti akidahnya Wahyu. Wahabi alias adiknya Yahudi. Kakak adik mereka memang. Pertanyaan keberapa tadi? 4. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, tidak bapak, mukhalafatul habadits, alamatnya di mana? Kita ini biasanya kalau sudah cocok dengan orang, kalau cocok dengan ustadz, minta nomor HP. Ini kalau sekarang. Kalau dulu minta alamat. Mengapa? Mengundang. Kalau cocok dengan kawan, minta alamat. Mengapa? Mau main-main. Tapi kalau santri laki-laki cocok dengan santri putri, minta alamat. Mengapa? Mau ngelamar. Kita ini kalau ditanya di mana alamat Allah, jawabannya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah itu tidak butuh pada tempat.
Allah gak butuh pada yang menciptakan, pada yang mengatur. Mengapa Allah gak butuh pada tempat? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahyudi beda lagi, kalau Wahabi beda dengan kita. Wahabi ditanya, di mana alamat Tuhan? Loh, kamu belum tahu? Kamu udah tahu? Ya tahulah. Di mana? Kata Wahabi, Tuhan itu alamatnya di Arasy. Wah, jauh banget ya. Kalau kita ini ada perlu sama Tuhan, gimana caranya menghadap? Arasy kan jauh. Pesawat sekarang belum ada jurusan Arasy. Kira-kira kalau ada pesawat ke Arasy, itu vaksinnya berapa kali? Saya ini saudara, untuk datang ke sini divaksin 2 kali loh. Tapi gak apa-apa, gak ngaruh divaksin. Entah vaksinnya yang sebelah mana gak tahu. Tapi sudah terbukti divaksin. Ada buktinya kalau divaksin. Sekarang itu kan yang penting buktinya. Ini ketawa ustaz-ustaz itu. Kayaknya sama dengan saya. Padahal cuma dari Jawa ke Pekan. Kalau ke Arasy itu berapa kali vaksin? Karena virusnya tambah banyak. Apa kata Wahabi? Kamu gak perlu bingung-bingung kalau perlu sama Tuhan. Mengapa? Setiap pukul 3 pagi Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Makanya bangun. Kalau pukul 3 pagi bangun, sholat tahajud, Tuhan lagi turun. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia. Kalau jawab Tuhan gak dengar, kafir. Karena berarti Tuhan bukan maha mendengar. Kalau dia jawab sebenarnya dengar sih, takut ditanya lagi. Kalau dengar ngapain turun? Lalu dia ditanya lagi, Wahabi, katanya Tuhan turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena kalau waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus. Tiap daerah beda-beda pukul 3-nya. Itu pukul 3 waktu daerah mana? Apa kata Wahabi? Itu pukul 3 sesuai dengan daerah masing-masing. Oh, berarti turun terus? Iya. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Enggak pernah naik, berarti turun terus. Itu namanya pindah, bukan turun. Artinya apa? Wahabi itu ajaran enggak benar, saudara. Mengapa enggak benar? Akidah mereka ketika dihadapkan dengan gugatan-gugatan yang sifatnya rasional, menghadapi jalan buntu. Gak rasional, gak masuk akal itu. Karenanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu qiyamuhu bina. Allah itu tidak butuh pada Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Tuhan tinggal di Arasy adalah kafir. Kita ini dikafirkan sama mereka. Ya mereka memang Wahyudi, mengkafirkan kita memang. Kalau kita gak mengkafirkan Wahabi, Wahabi yang beriktikad Tuhan tinggal di Arasy tidak kafir. Tetapi apa? Tetapi sesat dan menyesatkan, hukumnya dosa besar. Mengapa sesat tidak kafir? Karena Arasy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu, saudara. Jadi harus tahu. Ini namanya akidah ya Wahabi. Yang terakhir ya, saya ini pernah debat dengan Wahabi tahun 2009 di Surabaya, lalu 2015 di Perak, Malaysia. Apa kata Wahabi? Ustaz, gak benar kalau Tuhan itu tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang sama dia, kalau begitu kamu bisa kafir. Mengapa? Saya mau tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, jelas di Arasy. Kamu bisa kafir kalau begitu.
Mengapa? Saya mau tanya lagi, arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu jawab arsy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa tidak langsung? Coba jawab, arsy ini makhluk apa bukan? Itu di forum saudara, forum debat. Setelah lama berpikir, apa kata dia? Ya jelaslah arsy itu makhluk, mau apa lagi? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau arsy ini memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggalnya di mana? Apa kamu bilang karena tempat belum ada, Tuhan gak ada, kafir kamu? Atau kamu bilang karena tempat belum ada, Tuhan tidak bertempat? Berarti akidah kamu sesat yang tadi. Pilih yang mana? Apa kata si Wahabi yang Surabaya? Ustaz gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini Wahabi saudara. Wahabi itu kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Padahal mereka gak bisa jawab. Padahal pertanyaan seperti itu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Abu Dawud, riwayat Al-Baihaqi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalq?" Hai Rasulullah, Tuhan itu tinggal di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, kana fi ama. Allah itu tidak bertempat. Dalam riwayat Bukhari, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nas'aluka an awwali hadzal amr." Kami bertanya permulaan yang ada ini. Apa jawaban beliau? Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah sudah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan. Ketika apa-apa selain Allah belum ada, tempat belum ada, arsy belum ada, arah belum ada, berarti Allah tidak bertemu. Ini Wahabi tahun 2009. Yang 2015 beda lagi. Orangnya sudah meninggal. Meninggal tahun kemarin. Ketika saya tanya arsy itu makhluk apa bukan Ustaz? Ya jelas makhluk. Kalau memang arsy itu makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Setelah dia berpikir, apa kata dia? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana? Artinya apa? Dalam pikiran dia, orang Wahabi, Tuhan itu dikiranya benda kecil, ada di ruangan besar, makanya tempatnya suka-suka. Nah, itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya khalq. Katanya maha besar, kok kecil Tuhannya? Ini Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu tidak mengagungkan Allah. Ini Wahabi 2015. Wahabi 2019 beda lagi saudara. Ada Wahabi yang viral di YouTube, entah sudah pernah ke Duri apa belum. Kalau Wahabi yang meninggal itu ke Dumai pernah. Kalau ke Dumai pernah, biasanya pernah ke Duri. Biasanya. Tapi gak saya sebut namanya karena sudah meninggal. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah, ini Wahabi 2019. Dia ditanya, Allah tinggalnya di mana? Ya di arsy. Lalu dia ditanya, Ustaz, arsy itu makhluk apa bukan? Bingung dia. Karena bingung, akhirnya apa kata dia? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya kalau Allah memang tahu, siapa bilang Allah nggak tahu? Yang ditanya kamu, arsy itu makhluk apa bukan? Kok jawabannya Allah maha tahu? Ya kalau Allah ya tahu lah, kamu nggak tahu berarti nggak tahu jadi ustaz. Wahabi itu nggak tahu saudara. Padahal bahwa arsy ini makhluk jelas di dalam Al-Quran. Dalam surat Fatihah ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam itu artinya apa? Apa saja selain Allah itu alam. Arsy juga alam. Dan di situ dikatakan Allah Tuhan semesta alam. Apa
Apa artinya Tuhan semesta alam? Allah yang menciptakan alam, Allah yang mengatur alam, Allah yang memiliki alam. Berarti alam ini makhluk. Atau ayat yang lebih jelas, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu Tuhannya arasy. Apa yang dimaksud Allah Tuhannya arasy? Allah yang menciptakan arasy, Allah yang memiliki arasy, Allah yang mengatur arasy. Allahu khaliquhu, Allahu malikuhu, Allahu mudabbiruhu. Si Wahabi bilang apa? Allah Maha tahu. Ya siapa gak tahu kalau Allah tahu? Yang ditanya kamu, bukan Allah. Yang ditanya dia kok suruh jawab pada Allah. Allah sudah jawab di Al-Quran, cuma dia gak tahu. Ini Wahabi saudara, Wahabi yang versi 2019, Wahabi yang versi 2020, 21 dan 22 belum keluar. Ya mungkin nanti ada lagi. Ya pokoknya Wahabi itu kalau ditanya jawabannya lucu-lucu saudara. Dan itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini beberapa poin yang perlu saya terangkan di antara isi buku ini. Kalau ingin puas baca buku ini. Insya Allah kalau baca buku ini ingin ketemu Wahabi. Mengapa? Karena semua syubhat Wahabi ada semua jawabannya di sini. Saya kira ini sebagai presentasi dari saya, daurah ilmiah mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya sesi tanya jawab, waktu dikembalikan kepada saudara moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sesuai dengan permintaan beliau tadi, mungkin ada yang ingin menjadi penanya, kita persilahkan satu-satu, satu dari yang bapak atau anak kita terserah, dan satu lagi ibu atas para santri kita. Silakan. Ya, Ustaz Fadhil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kami selamat datang dari Amerika dari Universitas Terus kami. Kebetulan saya menghadiri Ustaz Rafiq di Batam. Beliau lagi kirim salam kepada Ustaz Kiai Terus kami. Nanya Ustaz di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ustaz, posisi sifat uluhiyah, rububiyah dan asma sifatnya apa Ustaz? Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari ibu ada? Ya, dijawab dulu sama Pak Kiai. Yang pertama, apa perbedaan tauhid 3 Wahabi, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tauhid 3 Wahabi ini saudara, kalau diterangkan secara lengkap perlu waktu 2 jam. Tapi saya singkat-singkat saja. Tauhid rububiyah menurut Wahabi, keyakinan bahwa yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur seluruh alam jagat raya adalah Allah.
Apakah salah? Gak salah. Memang yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam jagat raya adalah Allah. Cuma salahnya di mana? Salahnya ketika Wahabi mengkhususkan makna ini pada kalimat rububiyah. Itu salah. Mengapa? Karena lafaz uluhiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Ini juga dimiliki menjadi makna uluhiyah. Kenapa dikhususkan rububiyah? Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan Wahabi. Wahabi ini meyakini semua manusia yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, Yahudi, Nasrani, Hindu, semuanya katanya bertauhid rububiyah. Ini kata Wahabi. Kalau kita enggak bertauhid rububiyah. Orang Nasrani enggak rububiyah, Yahudi enggak rububiyah, orang musyrik enggak bertauhid rububiyah. Mengapa begitu? Orang musyrik ini tidak meyakini kemampuan Allah, kekuasaan Allah secara mutlak. Orang musyrik ini hanya meyakini sebagian rububiyah saja, tidak semua rububiyah. Karenanya berarti orang musyrik kafir kepada rububiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kesalahan Wahabi tentang rububiyah. Kata Wahabi, para nabi diutus untuk menyebarkan tauhid uluhiyah saja. Karena orang kafir sudah bertauhid rububiyah. Ini gak betul juga. Rasulullah gak pernah menyampaikan begitu. Hai orang musyrik, saya diutus pada kamu untuk tauhid uluhiyah saja, karena kamu sudah bertauhid rububiyah. Gak ada. Itu Wahabi yang bikin-bikin. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhid uluhiyah versi Wahabi. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu artinya keyakinan bahwa ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah. Apakah salah? Enggak salah. Ibadah memang hanya dilakukan kepada Allah. Salahnya di mana? Kata Wahabi, ya, salahnya tauhid uluhiyah ini, Wahabi memberikan makna tadi khusus uluhiyah, beribadah. Itu salah. Mengapa? Karena rububiyah juga mengandung makna ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Tidak hanya uluhiyah yang mengandung tekanan makna ibadah hanya dilakukan pada Allah. Rububiyah sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan Wahabi lagi. Wahabi ini mengartikan ibadah dalam arti yang lebih luas. Kalau Ahlus Sunnah mengartikan ibadah itu secara khusus. Apa ibadah? Ibadah itu kata para ulama, ghayatul khudu' wat tadallul. Puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Karena ibadah itu puncak ketundukan dan kerendahan diri, maka bagaimana orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan nabi dan wali itu tidak syirik. Mengapa? Karena dia tidak menyembah nabi dan wali. Karena menyembahnya tetap kepada Allah. Kalau Wahabi mengartikan ibadah lebih luas. Orang bertawassul dengan nabi berarti menyembah nabi. Orang bertabarruk, bertawassul dengan wali berarti menyembah wali. Kalau kita enggak seperti itu. Enggak. Mengapa enggak menyembah nabi, enggak menyembah wali? Karena bertawassul ini dianjurkan di dalam Al-Qur'an, diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Kita ini diperintahkan berwasilah kepada Allah. Apa wasilah itu? Dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsilil maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Saya itu dari Surabaya ke Pekanbaru. Kalau jalan kaki kira-kira berapa hari? Gak tahu. Pasti belum sampai ke sini. Kalau jalan kaki. Karena ingin cepat, maka pesan tiket Super Air, Super Airjet. Akhirnya apa? Dari Surabaya ke Jakarta 1 jam 15 menit. Dari Jakarta ke Pekanbaru 1 jam setengah. Nah, pesawat ini namanya wasilah. Cuma wasilah dari Surabaya ke Pekanbaru.
Kita ini menuju Allah, memohon pada Allah. Setiap memohon, kita itu ingin, ya Allah, saya ingin punya mobil Alphard. Kalau bisa, paling enggak besok pagilah Alphardnya ada. Walaupun enggak sekarang, enggak apa-apa. Kan inginnya begitu kan? Inginnya. Tapi kita ini siapa? Oh, kita ini bukan orang dekat kepada Allah. Kita ini nakal. Ada seorang wali, Imam Ali Al-Khawas, ditanya, guru, kenapa kita ini saya minta pada Allah gak dikasih-kasih? Apa jawaban beliau? Allah minta sama kamu juga gak kamu kasih. Kamu disuruh meninggalkan maksiat, kamu kerjakan. Disuruh melakukan kewajiban, kamu telat-telat. Ya Allah kasih sama kamu, tapi telat-telat pula. Kita ini kadang ingin Alphard, dikasih oleh Allah, dikasih setelah kita gak mampu naik mobil. Anaknya mampu beli Alphard. Kalau naik mobil kita muntah-muntah, punya Alphard juga sekarang, sudah gak menikmati. Dikasih juga terlambat. Coba kita ini gak ada maksiat, kita ini gak perlu berdoa, ingin aja langsung dikasih oleh Allah. Karena kita ini memang jauh dari Allah, banyak maksiat, maka perlu berwasilah. Apa wasilah itu? Wasilah itu macam-macam. Asmaul husna wasilah. Karena di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bertawassul dengan orang soleh, dengan nabi dan wali wasilah. Mengapa? Di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru. Itu tawassul. Jadi Al-Quran, saudara, yang mengajarkan beristighatsah dengan nabi yang masih hidup, sudah wafat, wasilah. Mengapa? Dalam hadis-hadis diterangkan seperti itu. Nah, ini gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah ini, akhirnya apa? Oleh Wahabi, mayoritas umat Islam. Karena mayoritas umat Islam ini melakukan tawassul, tabarruk, istighatsah, dianggap kafir dan syirik. Mengapa? Dianggap melanggar tauhid uluhiyah. Artinya apa? Wahabi itu membuat tauhid rububiyah uluhiyah tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam yang bertawassul, bertabarruk dan beristighatsah. Tujuannya itu. Nah, dari mana Wahabi mengambil tauhid rububiyah uluhiyah? Sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Di kitab mereka begitu, saudara. Di kitab-kitab mereka. Karenanya di kitab-kitab Wahabi ada bab berjudul Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid. Di kitab-kitab ulama dulu gak ada yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab ahli tauhid, kecuali kitab Wahabi. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah itu sumbernya dari orang jahiliyah. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang sesama dengan dia berdua. Ini rububiyah uluhiyah. Tauhid asma wa sifat, apa tujuannya? Wahabi ini di dalam masalah ketuhanan, akidahnya tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tajsim, menjasmanikan Allah. Nah, untuk membenarkan tasybih dan tajsim ini, Wahabi membuat tauhid yang namanya tauhid asma wa sifat. Karenanya ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Apa kata Wahabi? Allah bersemayam, duduk-duduk. Itu tauhid asma wa sifat namanya. Kalau kita enggak, istawa itu mayoritas ulama salaf mengartikan tafwid. Apa tafwid? Hanya Allah yang tahu maknanya, kita enggak tahu. Kalau ulama khalaf, ulama belakangan takwil. Apa istawa? Allah menguasai dan mengatur arsy. Kalau Wahabi artinya bersemayam. Mengapa? Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini karena itu ajaran tasybih dan tajsim. Tasybih dan tajsim itu sumbernya ajaran Yahudi. Makanya Wahabi disebut dengan wahyu Wahidi. Saya kira itu singkatnya seperti itu, saudara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya. Tadi yang dijelaskan kita tidak mengatakan orang Allah. Padahal mereka jelas-jelas menyisipkan Allah. Seperti tadi yang mengatakan Allah itu seperti seorang yang tidak. Kenapa kita tidak mengatakan mereka? Sementara Imam Syafi'i mengatakan al-mujassim kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang tidak bersikap terhadap tidak bersikap atau tidak mengkafirkan orang yang berpaham Wahabi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tiga, di antara gurunya orang Wahabi adalah Ibnu Taimiyah. Di antara ulama atau pengikut Ahlussunnah sebagian ada yang masih mengutip perkataannya Ibnu Taimiyah. Kenapa demikian? Padahal Ibnu Taimiyah jelas-jelas telah menyisipkan Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Qori'ah tadi Bu ya. Yang Qori'ah itu. Pertama, mengapa kita tidak mengkafirkan Wahabi? Padahal Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah itu kafir. Oleh ashabus Syafi'i, murid-murid beliau, yang dimaksud orang mujassim itu kafir itu dibagi dua. Yang dikafirkan itu orang yang tajassimnya sharih, yang tajassimnya terang-terangan, itu kafir. Kalau nggak terang-terangan nggak kafir. Wahabi itu saudara, kalau ditanya nggak ngaku. Kalau jumpa dengan kita, jadi nggak bisa mengkafirkan, nggak terang-terangan memang. Ya sudah, kita secara zahir aja. Jadi mereka agak terang-terangan. Kalau seandainya mereka terang-terangan, ya kafir berarti menurut Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita kan nggak bisa mengkafirkan secara takyin. Semua orang Wahabi kafir karena tajassim. Mengapa? Ini kan perlu proses pembuktian di pengadilan. Jadi nggak bisa seperti itu. Harus ada laporan, kemudian dibuktikan. Buktinya nggak ada. Walaupun di kitab-kitabnya ada, di kitab-kitab mereka. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bagaimana orang yang tidak peduli dengan Wahabi? Gak bagus. Setiap kemungkaran, apakah itu kemungkaran maksiat zahir? Misalnya ada tetangga buka tempat kemaksiatan, itu harus protes. Dan umat Islam diingatkan jangan ikut itu. Apalagi kemungkaran akidah, Wahabi merajalela, harus peduli. Mengapa harus peduli? Karena kalau tidak peduli dengan urusan umat Islam, oleh Rasulullah diancam, berarti bukan bagian dari golongan Islam. Harus peduli. Yang tidak peduli itu biasanya gak ngerti persoalan, dianggapnya gak ada apa-apa, padahal itu persoalan besar. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, tentang status Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini memang menjadi tokoh kontroversial. Sebagian ulama ada yang mengkafirkan dia. Sebagian ulama ada yang menganggap dia pembohong. Sebagian ulama ada yang menganggap dia sesat dan menyesatkan. Sebagian jamaah dia ada yang menganggap dia orang wali. Kalau kita mayoritas Ahlus Sunnah bagaimana? Ambil jalan tengah. Bagaimana? Ya dia memang orangnya alim, banyak hafal hadis, banyak menguasai cabang-cabang ilmu pengetahuan, cuma punya pendapat-pendapat sesat dan menyesatkan. Sekitar 60 masalah. Nah, untuk yang 60 masalah dan cabang-cabangnya nggak boleh diikuti. Ini mayoritas ulama kita. Sedangkan selain 60 masalah ini, pendapat-pendapat beliau yang bagus masih banyak, nggak apa-apa diikuti. Nah ini yang diambil.
Ada sebagian orang-orang kita yang sekarang ini eksis di dunia, saudara-saudara kita yang tergabung dalam kelompok Syahamah. Kalau kelompok Syahamah ini mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Ini kelompok Syahamah. Ini mengkafirkan memang. Kalau mayoritas ulama Syafi'iyah tidak mengkafirkan. Tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah nggak ada kutipan itu. Yang dikutip bukan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah, biasanya dalam ilmu hadis. Di mana Ibnu Taimiyah punya kemampuan dalam masalah ini. Jadi dalam masalah ini kita bersikap adil. Jadi seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang belum rosih ilmu pengetahuannya, nggak boleh membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kecuali kitab-kitab yang bersih. Karena ada kitabnya Ibnu Taimiyah ini yang bagus. Apa? Yaitu kitab Al-Kalimut Thayyib dan kitab As-Saribul Mas'ud ala Syatimir Rasul. Itu bagus memang. Nggak ada syubhat-syubhat aliran sesatnya. Adapun kitab-kitab yang lain ini memang banyak masalah. Bagi orang yang belum rosih nggak boleh baca. Tapi bagi orang yang sudah kuat ilmunya nggak apa-apa baca. Yang sudah bisa membedakan. Wallahu a'lam. Saya kira itu ya pertanyaan kedua dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Karena waktu sudah habis, waktu saya kembalikan kepada saudara moderator dari saya selaku narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada sumur di ladang. Tapi di ladang di Riau sudah agak ada sumurnya sekarang. Kalau ada sumur di ladang boleh aku numpang mandi. Kalau ada sumur panjang, sumur panjang. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan nanti di ramah tamah aja, tanya langsung. Tapi jawabannya singkat-singkat, nggak panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.